Ashika dan Kak Hana. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak nih yel-yelnya Gibeon Kids? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau coba sama-sama lagi nih. Kalau misalnya kali dia bilang Gibeon Kids, nanti sama-sama adik-adik bilang yes, 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 yes. Gitu ya. Ayo, sama-sama semuanya. Gibeon Kids, yes, 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 yes. Yuk kita memuji Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu teguh menopang, ku kan abang di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang sama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan yang memberikan terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, feel you're there right beside me. Nothing will I fear.
as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi kita katakan lagu ini bersama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa sama-sama. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu di saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Kau telah mati bagi kami. Dengan Engkau Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk siapin Alkitabnya dulu. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, happy Sunday semuanya. Hari ini kakak akan cerita tentang Yesus dan Alkitab. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah pakai aplikasi Maps? Mungkin kalau belum pernah pakai adik-adik pernah lihat kali ya kayak apa aplikasinya. Nah, aplikasi Maps adik-adik sebenarnya bisa sangat membantu kita mencari tempat yang kita tuju. Apalagi untuk kakak nih yang masih baru pertama kali datang ke Surabaya. Kalau mau pergi-pergi harus pakai Google Maps kakaknya. Karena belum tahu jalanan di Surabaya. Kayak waktu mau cari alamat gereja Gibeon, kakak harus cari tuh dari Google Maps ya. Nah, adik-adik, itu kan tadi kakak waktu cari alamat gereja Gibeon ketemu ya. Sekarang kalau kita mau cari surga, khususnya surga tempat Yesus tinggal, kira-kira kita bisa ketemu nggak ya kalau di Maps? Kakak coba cari ya. Oke, kakak ketik ya. Nah, lihat adik-adik, tidak ada hasilnya. No result found. Waduh, siapa ya yang tahu jalan ke surga adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu kakak? Kakak tiba-tiba keinget ada ayat firman Tuhan yang pernah kita hafal adik-adik. Dari Yohanes 14 ayat 6. Ada yang ingat adik-adik?
Kakak bacakan ya untuk kita semua. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa adik-adik? Kita cuma bisa ke surga lewat Tuhan Yesus. Dan cara untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus adalah lewat Alkitab kita ini adik-adik. Alkitab kita ini seluruhnya bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak mau bacakan dari Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah adik-adik, bukan hanya Tuhan Yesus memberitahukan jalan ke surga, tetapi dia adalah jalan ke surga itu, adik-adik. Itu sebabnya kita perlu benar-benar membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa makin mengenal dan kita juga bisa menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, bukan hanya kita yang perlu membaca firman Tuhan. Dulu, sewaktu Yesus masih kecil, ia pun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun Yesus adalah firman Allah itu sendiri, tetapi Yesus juga tetap membaca dan mempelajari firman Tuhan. Bahkan sewaktu Yesus berumur 12 tahun, ia berdiskusi dengan imam-imam di Bait Allah dan para imam itu malah kagum dengan pengertian Yesus. Kemudian pada waktu Yesus digoda oleh iblis, waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus selalu melawan godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Dan selama pelayanan Tuhan Yesus, ia mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang mengikutinya. Ia mengajar orang banyak dari satu desa ke desa lain, dari satu kota juga ke kota lainnya. Semua yang Tuhan Yesus lakukan mengajarkan firman Tuhan. Dan hal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa Allah datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kita perlu percaya pada apa yang Yesus ajarkan. Nah adik-adik, bukti bahwa Allah mencari dan menyelamatkan manusia bisa kita lihat pada bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib dan kemudian bangkit. Itu yang minggu lalu kita rayakan di hari Paskah adik-adik. Dan setelah Yesus bangkit, ia pun masih mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi setelah kematian Yesus, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sedih karena guru mereka mati begitu. Dan ada 2 orang murid Yesus yang waktu itu sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Nah mereka ini masih membahas seputar kematian guru mereka yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Tapi lucunya mereka ini tidak sadar kalau sebenarnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu mengikuti mereka berdua yang sedang dalam perjalanan ini. Tapi mereka ini tidak sadar adik-adik, kalau orang yang bersama dengan mereka itu adalah guru mereka, adalah Tuhan Yesus gitu. Mereka pun ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang sedang kalian bicarakan? Nah mereka malah menjawab begini ke orang yang bertanya ini. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem baru-baru ini? Yesus orang Nazaret itu telah mati disalibkan. Padahal kami pikir dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi 3 hari kemudian, teman-teman kami yang perempuan menemukan bahwa kubur orang itu telah kosong. Malah mereka juga bercerita kalau mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus, guru mereka itu, telah bangkit. Nah Tuhan Yesus ketika mendengar itu justru menegur mereka. Menegur karena mereka tidak mengerti dan tidak percaya janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Mereka lupa pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan bukankah kita juga kadang begini adik-adik? Sewaktu kita punya masalah, kita lupa pada firman Tuhan. Nah akhirnya adik-adik, dengan penuh kasih, Tuhan Yesus menolong kedua murid ini ya.
Ia mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ceritakan tentang dirinya, tentang Tuhan Yesus sendiri. Mulai dari kitab Musa hingga kitab nabi-nabi. Semua perjanjian lama yang kita miliki sekarang adik-adik, itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan itu. Nah adik-adik, terkadang kita bisa sama seperti dengan kedua murid Yesus ini. Sudah belajar firman Tuhan, tapi bisa lupa atau bahkan tidak mengerti kalau kita sudah baca Alkitab. Kita bisa tidak mengerti apa yang kita baca, kita tidak paham gitu. Dan kalau memang begitu, kita bisa berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memang kadang tidak tiba-tiba berbicara kepada kita untuk menjelaskan begitu ya. Kalau begitu mungkin kita yang akan ketakutan nanti adik-adik. Roh Kudus justru bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita. Kakak-kakak kita di sekolah minggu, guru-guru kita sekolah minggu, papa mama kita, atau bisa juga pendeta yang ada di gereja untuk membantu menjelaskan bagian yang kita tidak mengerti. Nah, apa yang kemudian terjadi pada kedua murid Tuhan Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus tadi? Akhirnya mereka sampai di rumahnya dan mereka mengundang Tuhan Yesus untuk ikut makan bersama dengan mereka. Nah, sewaktu Yesus duduk dan makan bersama dengan kedua murid ini, Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka tiba-tiba sadar kalau itu adalah Yesus, guru mereka sendiri. Mereka akhirnya sadar kalau ternyata guru mereka itu benar-benar telah bangkit. Jadi saat itu juga Yesus tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Nah, kedua murid ini begitu senang, begitu bersuka cita, mereka langsung berangkat lagi untuk pergi ke Yerusalem. Padahal mereka baru sampai ke Emmaus, tapi mereka langsung berangkat lagi ke Yerusalem. Wah, hati mereka begitu bersemangat adik-adik. Dan akhirnya mereka bisa mengerti seluruh isi firman Tuhan. Mereka mencari murid-murid Tuhan Yesus yang lain, 11 murid Tuhan Yesus yang lain, dan mereka menceritakan kalau mereka sudah bertemu dengan guru mereka. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, minggu lalu kita baru memperingati Paskah. Kita belajar bahwa Allah mengasihi kita hingga akhirnya Allah mengirim Yesus untuk mati demi menyelamatkan kita semua. Ia tidak hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit. Ia menang atas hukuman dosa. Dan inilah yang Allah inginkan untuk kita semua adik-adik. Supaya kita bisa percaya dan menerima anugerah penebusan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sekarang, Yesus telah kembali ke surga adik-adik. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan pesan kepada murid-muridnya waktu itu dan juga kepada kita hari ini. Pesannya apa? Yaitu untuk kita pergi dan memberitakan Injil. Tapi tentu sebelum kita bisa pergi memberitakan Injil, kita perlu membaca dan memahami Injil itu sendiri. Hidup kita ini perlu dikuasai dan perlu berpusat kepada firman Tuhan, kepada Injil. Kita bersyukur kalau kita punya guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan para pendeta di gereja yang bisa membantu menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan. Adik-adik, walau kita masih kecil, masih muda, bukan berarti kita tidak bisa menceritakan tentang firman Tuhan. Kita bisa mulai menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Teman di sekolah mungkin kita bisa ceritain, keluarga kita yang mungkin belum percaya juga kita bisa ceritakan kepada mereka. Atau bisa juga kita cerita ke mbak yang ada di rumah kita gitu. Karena kita bisa mewartakan firman Tuhan itu, menceritakan firman Tuhan kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, biarlah ini menjadi komitmen kita hari ini. Yaitu agar kita mau membaca firman Tuhan dan kita bisa mengertinya dan kita bisa menceritakannya kepada
orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, mari sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa kembali kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memiliki Alkitab ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bagian-bagian yang sudah kami baca maupun yang belum kami baca. Kami juga bersyukur untuk bagian-bagian yang sudah kami mengerti maupun bagian-bagian yang belum kami mengerti. Dan walaupun kami belum mengerti Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya orang-orang di sekitar kami yang dapat membantu menjelaskannya bagi kami. Entah itu guru-guru sekolah minggu kami, entah itu papa mama kami, atau mungkin pendeta yang melayani di gereja kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu untuk membaca firman-Mu. Entah kami mengerti atau tidak, tapi biarlah kami mau setia dan taat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah nantinya kami akan memiliki keberanian untuk menceritakan firman yang sudah kami baca kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama bacakan ayat hafalan kita. Dan karena ini bulan yang baru, kita ada ayat hafalan baru adik-adik. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini sama seperti dengan lagu yang kita nyanyikan tadi adik-adik. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Nah, sekarang kita coba baca dalam bahasa Inggris ya. 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again through the living and enduring word of God. One more time. 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again through the living and enduring word of God. Adik-adik, terakhir Kak Willy mau mengingatkan untuk 4M adik-adik. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membaca Alkitab. Happy Sunday adik-adik!